Suatu ketika, Wali Paidi bersama para sahabatnya mencoba membahas tentang tanah Jawa. "Ya Wali Paidi, ceritakan padaku tentang apa yang kamu ketahui tentang Nusa Jawa," tanya sahabat Wali Paidi. "Kalau diceritakan, maka butuh waktu 1 bulan lamanya temanku," jawab Wali Paidi. "Ya, ceritakan sepintas satu-satu," pinta sahabat Wali Paidi berikutnya kepada Wali Paidi. "Baiklah," jawab Wali Paidi. Kemudian Wali Paidi mengambil dari kompilasi babat, kidung, naskah, prasasti, wiki, dan buku sejarah. "Sekalian akan saya ulas tentang agama purba sebelum Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu masuk ke Nusantara, yaitu agama Kapitayan, serta kepercayaan kejawen." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan kesehatan dan kelancaran rizki. Agama-agama asli Nusantara adalah agama atau kepercayaan leluhur suku bangsa Austronesia serta bangsa Papua yang telah ada di Nusantara sebelum masuk agama-agama asing dari subbenua India, yaitu Hindu dan Buddha, dari Arab yaitu Islam, dari Portugis yaitu Katolik, dari Belanda yaitu Kristen Protestan, dan dari Tiongkok adalah Konghucu. Sebelum Nusantara didiami bangsa berkulit coklat atau Austronesia, bangsa Porto Melanesia atau yang berkulit hitam, menganut kepercayaan monoteistik atau percaya adanya satu Tuhan yang sekarang dikenal dengan nama Kapitayan. Seiring dengan datangnya orang-orang Austronesia, kepercayaan itu turut dianut oleh mereka. Kepercayaan masyarakat purba telah mempunyai mitologi kaya serta wiracerita, memuliakan dewa-dewi, roh leluhur dan roh kekuatan alam yang menghuni air, gunung, hutan. Hakikat tak terlihat yang memiliki kekuatan supranatural ini disebut oleh orang Jawa, Sunda, Melayu, Bali sebagai Hyang dan oleh suku-suku Dayak sebagai Sangiang. Beberapa dari agama asli masih hidup, baik yang murni maupun telah gabungan dengan agama asing, umpamanya agama Hindu Bali, Kejawen, serta Masade atau Islam tua. Akan tetapi, kepercayaan asli yang telah hilang bisa hidup sebagai agama rakyat di antara umat Islam atau Kristen di dalam praktik adat di luar agama resmi. Misalnya, syamanisme Melayu dan kepercayaan kaum Abangan di Jawa. Keagamaan asli juga meliputi sejumlah aliran atau organisasi kepercayaan baru atau gerakan spiritual yang didirikan di Nusantara pada abad ke-19 sampai 21-an yang terkait dengan agama-agama asli, yakni Saminisme, Subud, Sumaroh, dan lain-lain. Namun gagasan universal aliran kepercayaan di Indonesia sebagai sumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan pribadi dengan Dia tidak menyiratkan mengikuti wajib kepada adat agami etnis. Hingga kini tak satu pun agama-agama asli Nusantara yang diakui di Indonesia selaku agama, hanya sebagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 17 November 2017. Jauh sebelum pengaruh Hindu dan Buddha, rupanya ada kepercayaan atau agama purba yang pertama dipeluk masyarakat Nusantara. Kepercayaan itu merupakan agama pertama masyarakat Nusantara sebagai konsepsi dari ajaran monoteisme atau percaya adanya satu Tuhan. Sayangnya terkait agama pertama di Nusantara itu tidak diperkenalkan dalam buku ajar di bangku sekolah. Lantas apa agama pertama Nusantara itu? Agama itu bernama Kapitayan. Kepercayaan yang diyakini menyembah satu zat yang menciptakan yang dilihat. Adapun penganut Kapitayan dahulu kala mempercayai adanya satu kekuatan tunggal yang menguasai alam semesta raya ini. Mereka menyebut Tuhannya dengan sebutan Sahyang Taya. Dari situlah
kemunculan penganut agama Kapitayan. Terkait konsep ketuhanan Sahyang Taya, penganut Kapitayan meyakini dia merupakan zat yang tidak bisa dilihat dan dirasakan panca indera. Juga Taya memiliki arti hampa. Zatnya tidak dilahirkan, juga tidak berawal dan berakhir, serta tak ada makhluk yang mengenali wujudnya. Penganut Kapitayan mengenali zat Sahyang Taya melalui ciptaannya di alam semesta ini sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. Dahulu kala tempat peribadatan agama Kapitayan adalah tempat yang sunyi dan gelap, seperti gua, gunung, dan kuburan. Berhubung saat era megalitikum minim gua, maka penganut Kapitayan biasanya membangun tempat peribadatan yang diberi nama sanggar, bangunan berpintu tanpa jendela. Belakangan, tempat peribadatan Kapitayan diadopsi oleh penyebar Islam seperti Wali Songo dengan nama langgar atau surau. Sebagai catatan, pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara baru pada sekitar abad ke-1 Masehi. Sedangkan agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan baru ramai pada abad 12 setelah dibawa Panji Wali Songo. Sebagai catatan pula, kepercayaan animisme atau tidak percaya Tuhan dan dinamisme atau yang percaya banyak Tuhan yang berkembang di buku ajar sekolah tidak lepas dari pengaruh para sarjana Barat atau Belanda yang menjajah Indonesia, sehingga mereka bisa saja membelokkan fakta. Kepercayaan animisme dan dinamisme versi sarjana Belanda dan Barat tentang agama terdahulu Nusantara kemudian dibantah oleh sejarawan besar Bapak Agus Sunyoto. Melalui karya agungnya Atlas Wali Songo 2012, Bapak Agus Sunyoto meneliti kepercayaan asli Nusantara yang disebutnya Kapitayan atau monoteisme, atau percaya pada satu Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa. Secara etimologi, kata Kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki kata dasar taya. Dalam caraka kuno yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau mutlak. Secara harfiah dalam bahasa Sunda juga terdapat kata taya yang memiliki arti tidak ada atau tiada. Dengan demikian itu berarti bahwa taya tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan, atau tidak dapat digapai oleh panca indera duniawi manusia. Kapitayan dapat digambarkan sebagai ajaran yang memuja atau menyembah taya, atau sang, atau Sahyang Taya, yang merujuk kepada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat, yang terkadang juga disebut sebagai suwung, awang, atau uwung. Kata awang uwung mengacu pada keberadaan nyata tetapi tidak terjangkau, sehingga dapat diketahui dan disembah oleh makhluk duniawi termasuk manusia. Dan Sahyang Taya digambarkan sebagai entitas bersifat ketuhanan dan supranatural yang berkategori tu atau to. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sahyang Taya. Taya berarti suwung atau kosong. Tuhan Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sahyang Taya diartikan sebagai tan kenoki noyo ngopo, tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sahyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to, yang bermakna daya gaib, yang bersifat adikodrati. Tu atau to adalah tunggal dalam zat satu pribadi. Tu lazim disebut dalam Sahyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, disebut dengan nama Sang Hyang Wenang. Tu yang bersifat kejahatan disebut dengan nama Sahyang Manikmaya. Demikianlah Sahyang Wenang dan Sahyang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sahyang Tunggal. Karena itu baik Sahyang Tunggal, Sahyang Wenang, dan Sahyang Manikmaya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran. Hanya diketahui sifat-sifatnya saja. Kekuatan Sahyang Taya yang kemudian mewakili di berbagai tempat, seperti di batu, monumen pohon, dan di banyak tempat lain. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan atas tempat itu, bukan karena mereka menyembah batu, pohon, monumen, atau apapun, tetapi mereka melakukannya
sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya diwakili di semua tempat itu. Agama Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Agama Kapitayan ini adalah agama kuno yang dipelajari dalam kajian arkeologi yang ditinggalkan dan peninggalan arkeologisnya dalam terminologi barat dikenal dengan nama dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya agama kuno sekitar tempat itu. Dan oleh sejarawan Belanda, agama ini secara salah disebut sebagai animisme dan dinamisme karena memuja pohon, batu, dan makhluk halus. Padahal dalam Kapitayan disebutkan bahwa Sang Hyang Taya tidak berwujud, tidak terlihat. Pohon, batu, dan makhluk halus adalah wujud dari ciptaan Sang Hyang Taya. Menurut sudut pandang Mahuan, praktek penyembahan benda-benda seperti itu disebut orang yang tidak beriman. Kapitayan ini lebih menyerupai ketauhidan daripada animisme atau dinamisme, seperti yang kebanyakan peneliti anggap. Penyebutan sebagai animisme dinamisme sendiri muncul oleh karena secara tampilan fisik, ritual yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda. Secara sederhana, penyembahan benda-benda itu dipahami sebagai pemujaan terhadap kekuatan benda itu sendiri, atau animisme maupun dinamisme. Sebenarnya pada awalnya, ajaran Kapitayan justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak, namun lebih pada penyembahan Sang Hyang Taya, kekuatan tertinggi. Benda-benda yang terdapat dalam ritual keagamaan seperti pohon, batu, dan mata air adalah beberapa perwujudan saja dari kekuatan Sang Hyang Maha Tinggi, Sang Hyang Maha Taya tersebut. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat itu bersifat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Itulah sebabnya di dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya yang disebut Tu atau To itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To. Para pengikut ajaran Kapitayan meyakini adanya kekuatan gaib pada watu, tugu, tutuk, tunda, tulang, tunggul, tuak, tuk, tuban, tumbak, tunggak, tulup, tungkup, turumbukan, untu, pintu, tutut, topeng, tosan, topong, toparem, towo, toya. Sisa-sisa sarana pemujaan inilah yang dalam arkeologi dikenal sebagai menhir, dolmen, punden berundak, sarkofagus, dan lain-lain. Dalam melakukan bakti memuja Sang Hyang Taya, melalui sarana-sarana inilah orang menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tukung kepada Sang Hyang Taya melalui sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap soleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif atau tuah, dan yang bersifat negatif adalah tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat pada saat itu. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu. Mereka sudah dikaruniai tuah dan tulah. Gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yakni kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti diri, pi nakahulun. Jika berbicara disebut pidato, jika didengar disebut piharso, jika mengajar pengetahuan disebut piwulang, jika petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan disebut pianggel, jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut pita puja. Lazimnya berupa pinda atau kue tepung, pinang, pitik, pindo, pindo dakagriyo atau nasi dan air, pisang. Jika memancarkan kekuatan disebut pideksa. Jika mereka meninggal dunia disebut pitara. Seorang ratu atau datu adalah
Pangecowan tahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya. Seorang ratu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Dengan prasyarat-prasyarat sebagaimana terurai di muka, kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak. Dengan prasyarat-prasyarat sebagaimana terurai di muka, kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak. Sebab seorang ratu yang dituntut keharusan fundamental memiliki tuah dan tulah tidak bisa diwariskan secara otomatis pada anak keturunannya. Seorang ratu harus berjuang keras menunjukkan keunggulan tuah dan tulahnya dengan mula-mula menjadi penguasa di wilayah kecil yang disebut wisaya. Penguasa wisaya diberi sebutan raka. Seorang raka yang mampu menundukkan kekuasaan raka-raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ratu. Dengan demikian, ratu adalah manusia yang benar-benar telah teruji kemampuannya, baik kemampuan pemimpin dan mengatur strategi maupun kemampuan tuah dan tulah yang dimilikinya. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan inilah yang kemudian diadopsi oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah. Karena konsep tauhid dalam Kapitayan pada dasarnya sama dengan konsep tauhid dalam Islam, atau yang dalam istilah tan keno ginoyo ngopo dalam Kapitayan, yang artinya tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan, ia berada di luar segalanya. Memiliki arti yang sama dengan laitsa kamitslihi syai'un, yang dalam Islam tidak ada yang seperti dia. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-11. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang atau menyembah Sang Hyang Taya di Kapitayan. Dalam memperkenalkan istilah sholat dalam Islam, dalam hal tempat pemujaan atau persembahyangan, Wali Songo juga menggunakan istilah sanggar di Kapitayan yang merupakan bangunan 4 persegi dengan lubang kosong di dindingnya sebagai simbol Sang Hyang Taya di Kapitayan, bukan arca seperti dalam agama Hindu. Istilah tempat yang berdoa untuk beribadah di Kapitayan ini juga digunakan oleh Wali Songo dengan nama langgar, mewakili istilah masjid dalam Islam. Ada juga ritual tidak makan dari pagi hingga malam di Kapitayan yang disebut dengan upawasa atau poso. Kebetulan ritual puasa dalam agama Hindu disebut juga dengan upawasa atau upavasa. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siam dalam Islam, Wali Songo menggunakan istilah puasa atau upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual tersebut. Sebutan poso dino pitu dalam Kapitayan yang artinya puasa pada hari kedua dan kelima, yang sama dengan puasa 7 hari, sangat mirip dengan bentuk puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Tradisi tumpengan Kapitayan juga dilestarikan oleh para Wali Songo dalam perspektif Islam yang dikenal sebagai sedekah. Inilah makna istilah yang disebut-sebut oleh Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, sebagai mempribumikan Islam. Dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal, penganut Kapitayan menyediakan sajen berupa tumpeng, tumpi atau kue dari tepung, tumbu atau keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga, tuak atau arak, tukung atau sejenis ayam untuk mempersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal, yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti tungkup, tunda, watu, tugu, tunggak, tuban, turumbukan, tutuk. Para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan tuju atau tenung atau keperluan lain yang mendesak akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan masyarakat awam dengan persembahan sajen-sajen di tempat-tempat keramat untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung. Amaliyah yang lazim dijalankan para rohaniawan Kapitayan berlangsung di suatu tempat bernama sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutuk atau lubang ceruk di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Taya di sanggar itu, para rohaniawan Kapitayan mengikuti aturan tertentu. Mula-mula, Sang Hyang rohaniawan bersembahyang melakukan tulajek atau berdiri tegak, menghadap tutuk atau lubang ceruk, dengan kedua tangan diangkat ke atas
menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau dalam hatinya. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tempat pada hati. Posisi ini disebut swadhikep atau memegang keakuan diri pribadi. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilakukan dengan posisi tungkul atau membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulampak atau bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir dilakukan posisi tondem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibundanya. Selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan tondem, dalam waktu 1 jam lebih itu, Rohaniawan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya atau Yang Maha Hampa yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati mereka. Sedangkan salah satu kepercayaan suku Jawa adalah kejawen. Kata kejawen berasal dari kata Jawa, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa atau kejawaan. Penamaan kejawen bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen sebagai filsafat yang memiliki ajaran-ajaran tertentu, terutama dalam membangun tata krama atau aturan kehidupan yang mulia. Kejawen sebagai agama itu dikembangkan oleh pemeluk agama Kapitayan. Jadi sangat tidak arif jika mengatasnamakan kejawen sebagai agama, di mana semua agama yang dianut oleh orang Jawa memiliki sifat-sifat kejawaan yang kental. Kejawen dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis suku Jawa. Laku olah spiritualis kejawen yang utama adalah poso atau berpuasa dan topo atau bertapa. Penganut ajaran kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku atau mirip dengan ibadah. Ajaran kejawen biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Sifat kejawen yang demikian memiliki kemiripan dengan Konfusianisme, atau bukan dalam konteks ajarannya. Penganut kejawen hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku atau perbuatan berupa perangkat adat asli Jawa, seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik, dan sebagainya. Simbol-simbol itu menampakkan kewingitan atau wibawa magis, sehingga banyak orang termasuk penghayat kejawen sendiri yang dengan mudah memanfaatkan kejawen dengan praktik klinik dan perdukunan yang pada hal-hal tersebut tidak pernah ada dalam ajaran filsafat kejawen sendiri. Ajaran-ajaran kejawen bervariasi dan sejumlah aliran dapat mengadopsi ajaran agama pendatang, baik Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen. Gejala sinkretisme ini dipandang bukan sesuatu yang aneh karena dianggap memperkaya cara pandang terhadap tantangan perubahan zaman. Sultan Agung Hanyokrokusumo dianggap sebagai filsuf peletak fondasi kejawen Muslim yang kemudian sangat mempengaruhi upacara-upacara penting, terutama yang paling tampak adalah penanggalan dalam menentukan hari-hari penting. Hari-hari penting kejawen tidak lepas dari kelahiran, pernikahan, mangkat atau kematian, yang ketiganya adalah kehidupan dalam tradisi Jawa. Orang Jawa akan mendapatkan nama pada ketiga peristiwa tersebut, yaitu nama saat kelahiran, nama saat pernikahan, dan nama saat mangkat atau saat kematian. Khusus pada nama kematian dengan menambahkan bin atau binti,
nama orang tua di belakang nama kelahiran. Semua hari-hari penting itu ditetapkan sesuai kalender Jawa yang memiliki primbon sebagai aturan-aturan dalam menentukan hari penting dan tata caranya. Berikut adalah hari-hari penting dalam kejawen. Yang pertama, Suroan atau tahun baru 1 Suro. Yang kedua, Sepasaran, upacara kelahiran dan akikah bagi muslim. Yang ketiga, Mantenan atau pernikahan dengan segala upacaranya. Yang keempat, Mangkat atau upacara kematian, mengirim doa, kenduri, wirid, ngaji, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 3000 hari. Megeng poso, tanggal 28 dan 29 bulan Ruah atau bulan Arwah, digunakan untuk mengirim doa kepada yang telah mangkat atau berangkat meninggal dunia terlebih dahulu. Juga waktu munjung atau mengirim makanan lengkap nasi dan lauk kepada orang yang dituakan dalam keluarga untuk mengikat silaturahmi. Yang keenam, megengan Syawal, tanggal 29 dan 30 bulan puasa, digunakan untuk mengirim doa kepada yang telah mangkat atau berangkat terlebih dahulu atau meninggal dunia. Juga waktu munjung atau mengirim makanan lengkap nasi dan lauk kepada orang yang dituakan dalam keluarga untuk mengikat silaturahmi bagi yang tidak ada kesempatan pada megang puasa. Yang ketujuh adalah Riyadi Kupat atau Hari Raya Kupat, tanggal 3, 4, dan 5 bulan Syawal, bagi orang tua yang ditinggalkan anaknya sebelum menikah. Karena filsafat kejawen juga beragama, hari besar agama juga merupakan hari penting dalam kejawen. Berikut ini adalah beberapa hari penting tambahan untuk kejawen yang muslim. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, Hari Raya Jumat. Yang keempat, Maulidan atau Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Sekaten atau Syahadatain. Para penganut kejawen sangat menyukai berpuasa dalam ajaran Islam karena dianggap sama dengan ajaran leluhurnya, selain juga tafakur yang dianggap sama dengan bertapa atau topo. Salah satu puasa kejawen adalah yang pertama, Poso Weton, yaitu puasa pada hari kelahirannya sesuai penanggalan Jawa. Yang kedua, Poso Sekeman, yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, Poso Wulan, yaitu puasa pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan untuk kalender Jawa. Yang keempat, Poso Dawud, yaitu puasa selang-seling, sehari puasa sehari tidak. Yang kelima, Poso Ruah, puasa pada hari-hari bulan Ruah atau bulan Arwah. Yang keenam, Poso Syawal, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal kecuali tanggal 1 Syawal memang diharamkan dalam Islam. Yang ketujuh, Poso Abid Kayu, yaitu puasa 10 hari pertama pada bulan ke-12 kalender Jawa. Yang kedelapan, Poso Suro, yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Asyura. Selain puasa di atas, kejawen juga memiliki puasa biasanya untuk menggambarkan kesuhudan atau kesungguhan dalam menggapai keinginan. Jenis puasa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Poso Mutih. Puasa ini dilakukan dengan jalan hanya boleh makan nasi putih tanpa garam dan lauk pauk atau makanan kecil dan lain-lain, serta minumnya juga air putih. Di dalam agama Islam disebut puasa nadar. Yang kedua, Poso Pati Geni, yaitu puasa tidak boleh makan, minum, dan tidur serta hanya boleh di kamar saja tanpa disinari cahaya lampu. Yang ketiga, Poso Ngebleng, yaitu puasa tidak boleh makan dan minum, tidak boleh keluar kamar, boleh sekedar keluar tapi sekedar buang hajat, dan boleh tidur tetapi sebentar saja. Yang keempat, Poso Ngalong, yaitu puasa tidak makan dan minum, tetapi boleh tidur sebentar dan boleh pergi. Yang kelima, Poso Rowot,
yaitu puasa yang tidak boleh makan nasi dan hanya boleh makan buah-buahan atau sayur-sayuran saja. Yang keenam, poso wungon, yaitu puasa yang tidak boleh makan dan minum, duduk bersila, kedua tangan diletakkan di atas lutut sambil berkonsentrasi apa yang diinginkan. Yang ketujuh, poso topo jejeg, yaitu puasa yang tidak boleh makan dan minum serta harus berdiri minimal 12 jam lamanya atau setengah hari. Yang kedelapan, poso lowong, yaitu puasa yang tidak boleh makan dan minum dalam waktu yang ditentukan sendiri, misalnya 3 jam atau 6 jam. Kejawen tidak memiliki kitab suci, tetapi orang Jawa memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disiratkan dalam sebuah sendi kehidupannya, dan mempercayai ajaran-ajaran kejawen tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun, karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur, untuk membentuk orang Jawa yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Hal-hal tersebut terutama banyak tertuang dalam jenis karya tulis sebagai berikut. Yang pertama, kakawin atau sastra kawi. Kitab sastra metrum kuno atau lama berisi wejangan atau nasihat berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang berjumlah 5 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno. Yang kedua, mocopat atau sastra jarakan, yaitu kitab sastra metrum anyar atau baru berisi wejangan atau nasihat berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang terdiri lebih dari 82 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa, beberapa ditulis menggunakan huruf pegon atau Arab Jawa. Yang ketiga, babat. Babat atau sejarah adalah kitab yang menceritakan sejarah Nusantara berjumlah lebih dari 15 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno, serta aksara Jawa dan bahasa Jawa. Yang keempat adalah suluk atau jalan spiritual. Kitab tata cara menempuh jalan spiritualitas untuk membentuk pribadi hanjawani yang luhur, dan dipercaya siapa saja yang mengalami kesempurnaan akan memperoleh kekuatan supranatural yang berjumlah lebih dari 35 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Beberapa ditulis menggunakan huruf pegon atau Arab Jawa. Suluk juga merupakan jenis sastra yang ditembangkan. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu kidung atau doa-doa. Kidung adalah sekumpulan doa-doa atau mantra yang dibaca dengan nada khas. Sama seperti halnya doa lain ditujukan kepada Tuhan bagi pemeluknya masing-masing yang berjumlah 7 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Yang keenam adalah piwulang atau pengajaran, yaitu secara bahasa yang diulang-ulang, berupa kitab yang mengajarkan tatanan tersendiri dari pituduh atau perintah dan wewaler atau larangan untuk membentuk pribadi yang hanjawani. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa juga. Yang terakhir adalah primbon atau himpunan. Secara bahasa berarti induk atau kumpulan atau rangkuman, berupa kitab praktik praktis dalam pelaksanaan tatanan adat sepanjang waktu. Juga biasanya dilengkapi cara untuk membaca gelagat alam semesta untuk memprediksi kejadian, yang ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Naskah-naskah di atas mencakup seluruh sendi kehidupan orang Jawa, dari kelahiran sampai kematian, dari resep makanan kuno sampai Asmorogomo atau Kama Sutra. Dan ada ribuan naskah lainnya yang menyiratkan kitab-kitab utama di atas dalam bentuk karya tulis. Biasanya dalam bentuk ajaran nasihat, filsafat, kaweruh atau pengetahuan, dan sebagainya. Terdapat ratusan aliran kejawen dengan penekanan ajaran yang berbeda-beda. Beberapa jelas-jelas sinkretik, yang lainnya bersifat reaktif terhadap ajaran agama tertentu. Namun biasanya
Ajaran yang banyak anggotanya lebih menekankan pada cara mencapai keseimbangan hidup dan tidak melarang anggotanya mempraktikkan ajaran agama lain. Kejawen memiliki beberapa cabang aliran, antara lain Padepokan Cokro Kembang, Sabto Darmo, Kawruh Bagio, Maneges, Abangan, Pangestu, dan Sumarah. Itulah penjelasan tentang perbedaan antara agama Kapitayan dengan kepercayaan Kejawen. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.